Halo semuanya, kali ini saya Ide Apriani akan mempresentasikan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Yang pertama, bank sentral. Sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Dalam struktur moneter, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. Fungsi tersebut antara lain bank sirkulasi, bankers bank, dan lender of last resort. Yang kedua ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas A. Alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang tunai yang meliputi uang kertas dan uang logam. B. Alat pembayaran non-tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Peran BI dalam sistem pembayaran. Regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Perizinan. Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Penyelenggara sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, transaksi bernilai besar diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System. Kedua, transaksi yang bernilai kecil diselenggarakan dengan menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Evolusi alat pembayaran. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran yang utama yang berlaku di masyarakat. Awal mula alat pembayaran itu dikenal dengan sistem barter, lalu berevolusi menjadi alat pembayaran tunai. Yang ketiga itu alat pembayaran non-tunai berbasis kertas. Keempat, alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu. Jenis alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal, uang kertas, dan logam. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai secara umum dibagi menjadi dua, yakni alat pembayaran berbasis kertas, yaitu cek, biliet giro, dan nota debit. Yang kedua, alat pembayaran berbasis elektronik, yaitu kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.